Jumpa lagi di TV. Iya, saya masih ada di Bali. Tapi kali ini bukan mau bahas soal perjalanan di Bali. Dan saya mau bahas mengenai laptop Samsung paling murah yang secara resmi bisa dibeli di Indonesia. Tapi tentunya ini Samsung. Murah? Pasti bukan berarti murahan. Ya, ini adalah Samsung Chromebook 4 atau Chromebook 4. Ini adalah laptop paling murah saat ini yang dijual oleh Samsung secara resmi di Indonesia. Harganya resminya sih 3 jutaan atau sedikit di bawah 4 juta resminya. Tapi dari kami, sebelum kita mulai video ini, saran kami adalah kalian buka toko-toko online ya. Online store itu dibuka, lalu dicek harganya sebenarnya berapa. Samsung Chromebook 4. Cari yang garansinya garansi Samsung Indonesia resmi. Atau ada suka tulisannya SEIN, S-E-I-N ya. Dicek dulu. Oke? Udah dicek harganya? Nah, sekarang mari kita lanjut ke pembahasannya. Chromebook ini bagi kami menarik sekali karena datangnya dari brand Samsung tentunya ya. Penampilannya jelas keren meskipun harganya tetap sangat terjangkau. Tentunya harga seperti ini akan sangat menarik sekali untuk kalangan anak sekolah bahkan hingga anak kuliahan yang mencari laptop murah dari brand ternama yang responsif dan gesit digunakan untuk aktivitas harian. Buat kalangan pekerja yang butuh laptop untuk pekerjaan esensial ini juga cocok. Apalagi kalau pekerjaannya bisa diselesaikan dengan browser seperti untuk mereka yang kerja yang ngurus online store misalnya ya. Dan tentunya ini adalah sebuah Chromebook. Jadi keunggulan dan keunikan Chromebook akan berlaku di sini. Bagi mereka yang belum tahu apa itu Chromebook bisa cek video kami mengenai apa itu Chromebook ya. Nah, yang jelas Chromebook ini bisa berfungsi, tidak wajib ada internet terus-menerus dan OS yang digunakannya itu sedemikian ringannya membuat prosesor entry level dan RAM kecil tidak terasa menghambat operasional dan kesigapannya. Oke, mari kita mulai dari spesifikasinya. Prosesornya adalah Intel Celeron N4020, TDP 6W, total cache 4MB. Ini tentunya bukan prosesor terkencang, akan tetapi untuk Chromebook dengan Chrome OS yang sangat ringan, ini sudah mencukupi dan tentunya tidak akan membawa masalah. Untuk memori atau RAM, 4GB LPDDR4 non-upgradable. Untuk storage, 32GB eMMC yang bisa diekspansi dengan micro SD card. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics 600 dan untuk wireless connectivity dia pakai modul Intel Wi-Fi yang mendukung Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC dan juga mendukung gigabit Wi-Fi. Bluetooth-nya juga versi 5. Ini membuatnya bisa terhubung ke TWS dan perangkat Bluetooth lainnya seperti keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Untuk kapasitas baterai 39 Wh dan operating sistemnya tentunya Chrome OS yang mendapatkan update hingga Juni 2026. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell, materialnya adalah polikarbonat. Menariknya, Chromebook ini sudah lolos 8 uji ketahanan berstandar militer atau Military Standard 810G. Bahkan Chromebook ini sudah lolos uji jatuh dari ketinggian 50 cm ke atas permukaan plat besi. Mantap ya. Nah, untuk dari sisi desainnya, kami sangat suka sekali dengan penampilan Samsung Chromebook 4 yang cantik dan stylish. Biasanya di kelas harga 3 jutaan atau bahkan di atasnya ya, desain Chromebook itu mirip dengan rugged laptop yang kaku dan monoton atau bahkan kesannya kayak ini untuk anak kecil gitu, nggak serius tanpa penampilannya ya. Nah, Samsung sepertinya sangat memperhatikan desain Chromebook mereka yang satu ini agar penampilan tetap berkelas terlepas dari harganya. Jadi mau dipakai meeting bersama dengan klien pun ini akan tampil pede kalian di sini ya. Ya jadi sederhananya untuk kelas harganya ini adalah Chromebook berpenampilan paling keren. Setidaknya untuk tahun 2021. Nah, untuk warna ini namanya Platinum Titan, kemudian dimensinya panjang 28,7 cm, lebar 20,2 cm dengan ketebalan 1,67 cm. Untuk bobotnya ini menarik, laptopnya 1,14 kg ya, chargernya 145 gram. Ini adalah charger 45 watt dengan bentuk seperti charger smartphone Samsung yang kabel USB Type-C-nya bisa dilepas. Ini bikin jadi lebih praktis saat dibawa-bawa, jadi dia nggak makan tempat banyak saat disimpan. Dan tentunya charger ini bisa dipakai untuk nge-charge smartphone, jadi nggak perlu bawa banyak charger. Selain itu, total bobot kalau dibawa-bawa jadi cuma 1,29 kg. Ini tergolong sangat ringan untuk laptop kelas harga segini. Pesaingnya rata-rata bisa lebih berat sekitar beberapa ratus gram. Oke, untuk display, layarnya ukurannya adalah 11,6 inci. Resolusinya 1366x768 pixel, 60 Hz tentunya. Sayangnya kita nggak dapat informasi resmi mengenai tipe panel dan tingkat color gamutnya ya. Layar ini punya permukaan anti-glare sehingga pemakaiannya lebih nyaman karena tidak ada pantulan-pantulan yang banyak yang mengganggu. Desain bingkai layar itu masih agak tebal yang memang wajar agar tahan terhadap benturan. Ini penting karena laptop ini dirancang untuk anak sekolahan yang mungkin masih agak teledor saat menggunakan laptop.
Dan tentunya bagi kalian siapapun itu, bukan anak sekolahan pun akan mendapatkan benefit dari kondisi ini ya. Nah, di bagian atas mic ini tentunya ada tempat untuk meletakkan kamera 720p 30 fps. Oke, untuk audio dia dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop ke bawah ya. Untuk kelas harganya, suara yang dihasilkan ini lumayan lantang dan cukup berkualitas, cukup mantep dan cukup ngagetin kita. Oke, kita lanjut ke konektor. Di sisi kiri ada satu Type-C USB. Konektor ini digunakan untuk nge-charge dan sekaligus output ke monitor eksternal. Menariknya, saat kami hubungkan ke TV, konektor ini tetap mampu menghasilkan resolusi 3840x2160 60 Hz di TV yang kami gunakan. 4K 60 itu bisa tampil dari Chromebook yang harganya, kalian udah cek toko online ya? Yang harganya murah ini ya. Nah, kemudian ada satu micro SD card reader. Nah, ini bisa digunakan untuk nambahin kapasitas storage ya. Dan menurut Samsung, Chromebook ini mendukung kapasitas micro SD hingga 1 terabyte. Gede ya. Nah, kemudian ada juga satu 3,5 mm audio combo jack. Nah, kita beralih ke sisi kanan. Ada satu USB 3.0 dan ada satu slim security slot. Cukup disayangkan memang jumlah konektor USB-nya tuh nggak gitu banyak ya. Hanya tersisa satu slot USB kalau Chromebook ini digunakan saat sedang di-charge. Chromebook ini juga tidak dapat di-charge jika sedang dihubungkan ke monitor eksternal karena sama portnya. Tapi tentunya memang ya, keterbatasan konektor ini harusnya bisa dengan mudah diatasi dengan menggunakan perangkat USB-C hub. Kan ada ya yang bisa membuat kita jadi nge-charge sambil nge-output video juga. Bisa, itu bisa. Nah, kita beralih ke keyboard. Desain dan tata letak tombol itu tetap menggunakan standar perangkat Chromebook. Menariknya, permukaan tombol keyboard ini dibuat cekung sedikit ya, sehingga jari tidak gampang meleset dari tombol keyboard. Ini nyaman. Lalu ukuran tombol keyboard juga tetap dibuat normal, jadi nggak ganggu kenyamanan saat mengetik. Nah, untuk touchpad, posisinya cenderung center to body dan sejajar dengan tombol spacebar serta alt kanan. Jadi ngetik masih tetap nyaman. Ini standar banget, hampir semua Chromebook seperti ini. Tentunya dia juga support multi-touch gesture, mirip dengan laptop Windows. Oke, kita beralih ke cooling system. Dia menggunakan sistem pendingin pasif tanpa kipas. Jadi laptop ini hening tanpa kebisingan sama sekali. Jadi ini juga membuat si laptop bebas dari debu karena jalur masuknya debu itu tertutup sehingga cenderung maintenance free yang satu ini. Dan ini membuat laptop ini relatif aman digunakan di atas permukaan yang empuk seperti di atas kasur, di atas kain dan sebagainya. Karena ya dia nggak terlalu banyak butuh ventilasi ya. Oke, kita lanjut ke performa. Biasanya kan kita menggunakan program benchmark untuk lihat performa sebuah laptop. Akan tapi untuk Chromebook, nilai yang dihasilkan program benchmark ini akan susah menggambarkan pengalaman pakai dari Chromebook seperti yang dari Samsung ini ya. Optimalisasi gila-gilaan oleh Google dan ringannya sistem operasi Chrome OS membuat Chromebook itu akan terasa sangat gesit dan responsif saat digunakan. Bahkan laptop Windows dengan spesifikasi hardware yang mirip itu akan sulit sekali menandingi kemampuan sebuah Chromebook. Oke, bisa perhatikan ada berapa jumlah tab yang kami bisa buka bersama? Banyak kan? Banyak kan? Dan kita bisa dengan mudah berpindah-pindah antar tab, sigap banget ya. Mantap banget ini, gak ada masalah. Ingat RAM-nya berapa? Ya, ingat prosesornya apa? Oke, scrolling web itu juga website yang berat sekalipun itu lancar scrollingnya, nggak ada masalah lagi-lagi, nggak ada masalah. Ini semua susah diperoleh pada laptop dengan spesifikasi hardware serupa kalau pakai OS Windows. Tentunya kalau mau main game dengan Chromebook ini juga bisa. Oke, ini adalah beberapa game yang bisa kami mainkan dengan Chromebook ini. Tapi tidak terbatas pada game-game ini aja ya, masih akan ada banyak game yang bisa jalan di Chromebook. Oke, sekarang beralih ke battery life. Dengan setting brightness 50%, volume 50%, Wi-Fi on, klaim Samsung ini dia bisa bertahan 12,5 jam ya. Ini angka yang besar karena umumnya di harga segini kami udah happy dengan daya tahan baterai 6 jam kalau pakai Windows. 6 jam itu udah happy kita. 8 jam, wah bagus banget. Kita coba 1080p YouTube video streaming. YouTube video streaming. Jadi bukan lokal video streaming tapi YouTube video streaming. Berarti Wi-Fi-nya hidup. Ya, dia bisa bertahan bukan 12 jam tapi 13 jam 17 menit. Sementara kalau kita melakukan web browsing, dia bisa bertahan 14 jam 29 menit. Berarti 14,5 jam. Ini lucu ya, tampaknya Samsung itu merendah dalam klaim daya tahan baterai laptop ini. Iya, daya tahan baterai seperti ini tuh susah banget ditandingi oleh laptop-laptop Windows dengan spesifikasi dan kelas harga yang setara.
Ini harganya cuma segitu. Oke, untuk charging dia butuh waktu 2 jam 35 menit. Oke, ini masih cukup oke. Bukan yang paling hebat, tapi 2 jam 35 menit masih cukup oke, terutama mengingat harga dan daya tahan baterainya seperti tadi yang hebat banget ya. Oke, suhu permukaan body gimana? Saat melakukan video streaming di Netflix selama 30 menit, kita lihat suhu seluruh area keyboard dan juga palm tetap terjaga di bawah 35 derajat Celcius. No problem di situ. Oke, jadi Chromebook ini bisa apa aja? Oke, pertanyaan ini memang kerap dilemparkan kepada kami. Pada dasarnya, apa yang bisa kalian lakukan di browser Google Chrome di laptop Windows, semuanya akan bisa dilakukan di Chromebook juga. Dan karena ada Play Store, banyak yang bilang bahwa Chromebook ini jadi seperti Android dengan form factor laptop yang memudahkan pengoperasian dan bekerja ya. Nah, ini mau nonton video streaming seperti Netflix atau YouTube jelas bisa. Mau dipakai live streaming atau video call bisa juga. Bahkan bisa langsung pasang webcam eksternal yang lebih bagus tanpa perlu nginstal driver. Mau dipakai untuk edit video dan foto bisa juga. Tapi mungkin akan butuh penyesuaian karena aplikasinya tentu berbeda dengan yang dipakai di Windows. Tapi buat yang terbiasa ngedit di smartphone, untuk video misalnya VN dan CapCut yang gratis itu berfungsi di sini. Asik ya. Nah, mau bikin dokumen, presentasi, spreadsheet itu bisa juga. Ada Google Docs, Google Slides, dan Google Sheets di situ. Bahkan MS Office pun ada, meskipun ini bukan versi lengkap seperti yang di laptop berbasis Windows ya. Mau ngeprint dokumen itu juga gampang, tinggal colok aja printernya, nggak perlu install driver. Untuk gaming tadi kita udah contohin beberapa game, dan memang belum semua game didukung, tapi kita bisa cek di Play Store secara langsung game-game apa saja yang tersedia untuk si Chromebook ini. Untuk aplikasi lainnya selain yang tersedia di Chrome browser tentunya ya tadi kita cek di Play Store ya. Nah, jadi multifungsi ya. Nah, menurut Samsung Indonesia, harga Chromebook ini adalah Rp3.999.000 harga resminya. Tapi kalian udah nyari sendiri kan di toko online, dapat harga berapa nih? Coba yuk, yang kalian temukan harganya tulis di kolom komentar. Harga termurah yang kalian dapatkan yang mana ya? Berapa harganya? Ingat, cari yang garansinya resmi Samsung Indonesia atau yang suka dibilang SAIN itu ya. Nah, untuk garansi Samsung Chromebook 4 ini sendiri adalah selama 1 tahun. Dan menurut Samsung Indonesia, kalian dapat membawa Samsung Chromebook 4 ini ke Samsung Service Center jika menemukan kendala. Iya ya, Samsung Service Center yang sama yang menangani smartphone dan tabletnya Samsung. Ada banyak di seluruh Indonesia ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan apa aja? Oke, sama seperti Chromebook lainnya, Samsung Chromebook 4 ini akan kurang cocok buat mereka yang aktivitasnya harus mesti mengandalkan program yang hanya tersedia pada OS Windows. Walaupun sebetulnya dengan segi penyesuaian ini akan nggak banyak sebenarnya ya. Kemudian layarnya bukan layar laptop terbaik, tapi melihat harganya kami nggak bisa protes banyak sih. Ini tergolong layar yang masih pantas untuk harganya. Kemudian jumlah konektor USB-nya agak minim, walaupun lagi-lagi ini bisa diatasi dengan USB hub. Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah dia menggunakan prosesor Celeron N4020. Kalau kalian ngajak kerjaan yang luar biasa berat ya, kalian mau ngajak dia ngedit video 4K itu memang agak keterlaluan sih ya memang. Ya mesti diperhatikan lagi. Lagi-lagi kalian perhatikan harganya berapa, pantasnya ya gimana gitu ya. Oke, dari sisi poin menariknya, bodinya kecil dan ringan sehingga nyaman untuk dipakai dan dibawa-bawa. Tahan jatuh dari ketinggian 50 cm, gesit dan responsif saat digunakan walaupun cuma pakai Celeron dual core plus RAM 4 GB. Kapasitas storage-nya masih bisa ditambah pakai microSD sampai dengan 1 TB. Konektor Type-C USB-nya mendukung output display hingga 3840x2160 60Hz 4K 60. Baterai super irit jauh di atas ekspektasi kami. Pendinginnya pasif jadi hening dan bebas maintenance pembersihan debu ya. Wi-Fi 5 udah di situ, Bluetooth versi 5 udah di situ. Lalu ini adalah Chromebook terjangkau dengan penampilan yang paling keren sejauh ini yang kami perhatikan ya. Dan pada dasarnya pekerjaan yang bisa dihandle dengan smartphone Android atau dengan browser Chrome akan bisa dikerjakan di Chromebook ini. Tentunya dengan layar lebih besar dibandingkan smartphone dan harga yang jauh lebih murah dibandingkan laptop pada umumnya. Iya, jadi pada akhirnya bisa dibilang bahwa Samsung Chromebook 4 ini adalah produk yang luar biasa sukses ya. Harganya udah cek sendiri tadi ya. Kemampuannya, aduh daya tahan baterainya gila, lama banget. Dan penampilannya yang keren banget ini. Ini nggak malu-maluin bahkan kalau diajak meeting sekalipun. Dan kemampuan-kemampuan lainnya juga memang mantap banget. Ya, memang di luar harapan kami bahwa ternyata sebuah Chromebook yang sangat murah ini ternyata bisa memenuhi kebutuhan banyak orang. Terutama kalau dana kalian memang tidak tinggi-tinggi amat.
Ya buat pelajar ini akan cocok banget, buat pekerja selama memang dia memenuhi persyaratan kalian ini akan cocok banget. Dan ini bisa untuk semua orang. Dan yang paling penting ingat ya, dia bisa bekerja walaupun internetnya pas-pasan atau bahkan nggak ada. Oke, pada akhirnya kita bisa bilang bahwa kalau kalian nyari sebuah laptop yang stylish dengan dana terbatas, rasanya Samsung Chromebook 4 ini bisa jadi pilihan yang terbaik untuk kalian. Saya Didi Irfan, Jaga Ribut TV.